Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ayu dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Santina Rafifah, dan juga rekan saya, Sinta Priscilia, akan membahas terkait alih teknologi. Pengertian alih teknologi berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Pengertian alih teknologi berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa alih teknologi adalah suatu pengalihan kemampuan dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang baik yang berada dalam lingkungan di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada pengaturan terkait alih teknologi. Di dalam landasan konstitusional di Indonesia, pengaturan alih teknologi terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu selanjutnya yang kedua ada pasal 31 ayat 5 yang berbunyi pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Negara berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, salah satunya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Pengaturan alih teknologi merupakan salah satu keharusan. Selain itu, kewajiban alih teknologi merupakan bagian dari asas dan tujuan dalam investasi yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam aturan yang terpisah, alih teknologi ini juga diatur dalam beberapa pengaturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya ada jenis dan cara alih teknologi. Yang pertama itu ada foreign direct investment, yaitu investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh perusahaan asing. Investor memegang kendali atas pengelolaan aset dan produksi. Untuk menarik investor asing, negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang, menjalankan berbagai kebijakan seperti liberalisasi, privatisasi, menjaga stabilitas politik, dan meminimalkan campur tangan pemerintah. Lalu yang kedua ada joint venture atau kerjasama atau partnership antara perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam model seperti ini, kepemilikan diperhitungkan berdasarkan saham yang dimiliki. Jenis alih teknologi ini menjadi menarik sebab perusahaan-perusahaan asing dapat menghindari terjadinya nasionalisasi atas perusahaan. Lalu yang ketiga ada licensing agreements, yaitu izin dari sebuah perusahaan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama dagangnya atau brand name, merek, teknologi, paten, hak cipta, atau keahlian-keahlian lainnya. Pemegang lisensi harus beroperasi di bawah kondisi dan di bawah ketentuan tertentu, termasuk dalam hal pembayaran upah dan royalti. Selanjutnya, untuk jenis dan cara yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Priscilia. Baik, selanjutnya cara ahli teknologi yang keempat yaitu ada turnkey projects, yaitu membangun infrastruktur konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses produksi di suatu negara. Bila segala fasilitas telah siap dioperasikan, maka perusahaan asing akan menyerahkan kunci kepada perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Perusahaan asing juga menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja dalam negeri agar suatu saat dapat mengambil alih segenap proses produksi yang dibutuhkan. Kemudian sementara itu, teknologi dapat dipindahkan dengan cara mempekerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan, menyelenggarakan suplai dari mesin dan perlengkapan lainnya. Perjanjian lisensi dalam teknologi yaitu si pemilik dapat memindahkan teknologi dengan memberikan hak pada setiap orang atau badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. Kemudian terkait dengan jenis dari alih teknologi, jenis dari alih teknologi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama ada transfer material, yaitu suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahiriah dan harfiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain. Kemudian yang kedua yaitu ada transfer design, yaitu suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari satu daerah atau bangsa lain ke daerah atau bangsa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada transfer kemampuan, yaitu suatu pemindahan teknologi dari satu daerah atau bangsa
ke daerah atau bangsa lainnya dalam suatu bentuk keahlian atau keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmaniah atau rancangannya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan hambatan dari alih teknologi. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama dari alih teknologi yaitu meningkatkan standar mutu sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu ada meningkatkan modernisasi industri di negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengkombinasikan ataupun memobilisasi secara efektif. Yang keempat yaitu ada membawa teknologi dari negara-negara maju untuk meningkatkan kemampuan teknologi pekerja dalam negeri. Kemudian selain kelebihan ada juga hambatan, yaitu hambatan yang pertama adanya ketidaksempurnaan dalam pasar teknologi. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman dan keterampilan Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian hukum untuk memperoleh teknologi. Yang ketiga yaitu sikap pemerintah, baik itu legislatif maupun administratif. Yang keempat yaitu ada sumber keuangan karena tingginya biaya alih teknologi. Kemudian yang kelima yaitu adanya pembatasan modal dalam negeri dalam penguasaan minoritas dan ketidaksempurnaan pengetahuan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kasus dari alih teknologi. Jadi pada tahun 2017, Indonesia sukses untuk melakukan kerjasama, yaitu antara Schedule Naval Shipbuilding atau DNS dari Belanda dengan PT PAL Indonesia. Jadi ahli teknologi ini dilakukan demi mewujudkan produk kebanggaan bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Kapal dengan nomor proyek pembangunan Triple O 294 ini diserahkan melalui serangkaian tahapan proses serta pengujian, dimulai dari pemotongan plat pertama atau first steel cutting pada 17 September 2014 dan dilanjutkan dengan peletakan lunas atau keel laying pada 18 Januari 2016 dan diluncurkan pada 29 September 2016 serta telah dilakukan berbagai serangkaian uji sebelum kapal ini layak untuk diserah terimakan. Alih teknologi ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Keputusan KKIP Nomor KAP KEP garis miring 12 garis miring KKIP garis miring 7 garis miring 2013 tentang Lead Integrator Alutsista Matra Laut. Joint production dari proyek pengadaan kapal perang ini secara lengkap, baik bangunan kapal atau integrated weapon system ini, menjadi momentum kemandirian alat utama sistem senjata. Maka dengan ini, PT PAL Indonesia dengan bangga mewujudkan keunggulan kapal ini dan siap mewujudkan kerja kontribusi nyata dalam menjalankan tugas negara. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.